DPRD Kota Batam merombak penempatan sejumlah pejabat di alat kelengkapan Dewan atau AKD. Pejabat-pejabat tersebut mulai dari Badan Kehormatan, Badan Legislasi, anggota hingga Ketua Komisi. Hampir semua pejabat di AKD berubah. Perubahan itu resmi ditetapkan melalui rapat paripurna pada Selasa 8 Maret 2022 kemarin. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto dan dihadiri Wakil Wali Kota Batam Syakar Ahmad, serta Sekda Kota Batam Jeffrydin dan sejumlah kepala SKPD di lingkungan Pemkab Batam. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto, Wakil Ketua 1 Muhammad Kamaluddin, Wakil Ketua 2 Yunus Muda, dan Wakil Ketua 3 Ahmad Surya, dan dihadiri Wakil Wali Kota Batam Syakar Ahmad. Untuk Komisi 1 selain ada anggota yang bergeser, Ketua Komisi juga berubah. Dari Budi Mardianyo dari fraksi PDI Perjuangan berpindah ke Likai dari fraksi Nasdem. Dia sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Komisi 1. Sementara Wakil Ketua Komisi 1 Safari Ramadan dari fraksi PAN yang sebelumnya sebagai anggota Komisi 1. Sementara Harmidi Umar Hussein menjadi anggota Komisi 1. Sedangkan Sekretaris Komisi 1 diisi oleh Tumbur MC Haloho yang sebelumnya Sekretaris Komisi 4. Kemudian Ketua Komisi 2 dijabat Putra Justisi Respati dari fraksi PDI Perjuangan, menggantikan Edward Brando dari fraksi PAN. Sedangkan posisi Wakil Ketua Komisi 2 diisi Edward Brando. Sekretaris Komisi 2 Azhari David Yolanda dari fraksi Nasdem menggantikan posisi Muhammad Yunus Muda dari fraksi Golkar. Untuk Ketua Komisi 3 Haji Joko Mulyono dari fraksi Golkar, menggantikan Werton Panggabean dari fraksi Gerindra yang pindah ke Komisi 2. Dan posisi Wakil Ketua Komisi 3, Siti Nurlaila dari fraksi PKS, menggantikan posisi Rohaizat dari fraksi PKS. Sementara Sekretaris Komisi 3 Arlon Feristo dari fraksi Nasdem digantikan oleh Muhammad Rudi dari fraksi Gerindra. Terakhir Ketua Komisi 4, Kapten Luther Johnson dari fraksi Gerindra, dia menggantikan posisi Ides Madri dari fraksi Golkar. Sedangkan Wakil Ketua Komisi 4 Aman dari fraksi PKB dan Sekretaris Komisi 4 Nina Melani dari fraksi Golkar. Sedangkan Aman menggantikan Muhammad Yunus dari fraksi Demokrat PSI dan Nina menggantikan Tumbur MC Haloho. Sebelum penunjukan Ketua Komisi, rapat paripurna terlebih dahulu menggelar pemilihan anggota Badan Kehormatan. Pemilihan dilakukan secara aklamasi. Setiap fraksi DPRD Batam diminta mengajukan satu nama. Namun fraksi gabungan Demokrat, PSI, PKS, dan PAN tidak mengusulkan nama anggotanya. Hasilnya keluarlah 5 nama, yakni Bobby Alexander Siregar dari fraksi Hanura, Tohab Erikson Pasaribu dari fraksi PDI Perjuangan, Ides Madri dari fraksi Golkar, Hamidi Umar Hussein dari fraksi Gerindra, dan Arlon Feristo dari Nasdem. Bobby Alexander Siregar terpilih sebagai ketua dan Tohab Erikson Pasaribu sebagai wakil ketua. Begitu juga untuk di Badan Pembentukan Peraturan Daerah, di mana ketuanya Muhammad Mustafa dari fraksi PKS dan wakil ketua Sahat Farulian Tambunan dari fraksi Demokrat PSI. Proses pemilihan sendiri dilakukan secara musyawarah di masing-masing komisi. Begitu juga untuk proses pemilihan ketua BK yang dilakukan secara musyawarah dengan seluruh anggota. Sedangkan ketua Banggar dan Banmus langsung di bawah pimpinan DPRD Kota Batam. Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto mengatakan, perubahan AKD ini merupakan amanat tata tertib DPRD Kota Batam. Dalam tatip itu mengisyaratkan jabatan pimpinan AKD hanya berlangsung selama 2 tahun. Karena berdasarkan musyawarah bersama dan persetujuan bersama, maka alat kelengkapan masa jabatan 2019 sampai 2024 resmi ditetapkan. Rotasi atau pergantian susunan keanggotaan maupun kepengurusan strukturalnya, itu alat-alat kelengkapan DPRD, ya, mulai dari badan musyawarah, badan anggaran, terus Bapemperda, komisi-komisi, badan kehormatan, semua itu ada perombakan. Dalam pelaksanaannya alhamdulillah berjalan dengan lancar,
dan sudah tersusun struktural pengurus pimpinan yang baru, di mana prosesnya melalui proses musyawarah. Tentu sebelum terjadi proses permusyawaratan bersama ini memang ada pra kondisi pendekatan komunikasi secara politis, tapi alhamdulillah ujungnya hasilnya kita sepakati bersama dengan bermusyawarah. Harapan kita bagi pejabat yang baru ya harus menunjukkan kapasitasnya dan harus mampu bisa berperan secara optimal sehingga tugas-tugas dan menjalankan tugas tupoksinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tentu harus secara maksimal. Capaian-capaian itu ya harus lebih semangat, harus lebih baik, dan harus lebih komunikatif dan harus lebih mengakomodir gitu ya, lebih cepat merespon pengaduan-pengaduan pada masyarakat itu, dan harus lebih peka dan harus lebih mendengar aspirasi pada masyarakat. Sedangkan Bobi Alexander Siregar selaku Ketua Badan Kehormatan DPRD Batam yang sebelumnya secara aklamasi terpilih kembali untuk duduk di kursi Ketua Badan Kehormatan DPRD Batam. Dia hanya berharap agar dalam menjalankan tugasnya, seluruh elemen di DPRD Batam bisa bekerja sama dengan sebaik-baiknya. Pertama, menjaga martabat dan kehormatan lembaga DPRD yang barangkali sama-sama menjadi satu cermin mitra bagi pemerintah Kota Batam. Dan perlu kita pahami juga, bagi saya terpilihnya kembali menjadi Ketua Badan Kehormatan ini bukan menjadi suatu yang beranggapan kita bisa, tidaklah. Karena saya yakin dan percaya semua teman-teman anggota DPRD Kota Batam sudah dibekali dengan buku saku masing-masing, yang mana buku saku itu berisi tata tertib dan kode etik. Tentu dengan harapan kita juga semua yang ada di DPRD 50 orang ini kan manusia biasa, pasti juga mempunyai kekurangan, kelemahan. Nah, tugas kami barangkali hanya mengingatkan kepada teman-teman agar tidak melanggar dari tata tertib dan kode etik yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Teguh Joko Lismanto melaporkan dari Batam.